Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji serta syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini di hari Ahad keempat di bulan September kita semuanya bisa berkumpul kembali dalam rangka pengajian rutin kita yang diadakan oleh Badan Takmir Masjid Raya Mujahidin Bandung. Alhamdulillah untuk bulan ini atau pengajian bulan ini kita sudah masuk ke 4 kali ya. 4 kali setelah kita rehat kemarin 2 tahun lebih. Nah, alhamdulillah saat ini kita bisa kembali untuk bersama-sama bersilaturahmi dan mendengarkan kajian secara langsung, tidak online lagi ya ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Baik, yang kami hormati para pengurus dari Badan Takmir Masjid Raya Mujahidin, yang kami hormati juga Bapak Ibu jamaah yang sudah hadir di tempat ini, yang jauh dari Ciparai, dari Kabupaten Bandung Barat, udah pada hadir. Alhamdulillah semuanya hari ini kita bisa bersilaturahim kembali ya Bu ya Bapak ya. Dan untuk kali ini insya Allah narasumber kita yaitu Kiai Haji Asep Totoh Gojali MAG dengan tema Tangga Menuju Takwa. Tapi sebelum kita melanjutkan kepada acara inti yaitu tausiah, nanti kita akan sama-sama bertadarus dulu. Bertadarus dulu sebagaimana biasanya, walaupun tadi ada ibu siapa tadi itu ya yang sudah memimpin kita, ada yang sudah mengawali ya dengan tadarusnya, dan sekarang kita akan bertadarus bersama-sama. Mangga silakan ibu bapak semuanya dibuka Al-Qur'annya. Mangga ini ada di depan sudah disediakan, ataupun mungkin bisa kalau ada yang punya ponsel aplikasi Quran digitalnya bisa dibuka di HP di Al-Quran digitalnya. Ini juga sudah kita sediakan ya Al-Qurannya. Yang belum pegang Al-Quran sekarang yaitu surat Ali Imran ayat 23. Surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-27, mohon maaf. Ini soalnya di sini 23 nih. Mohon maaf ini. Surat Ali Imran ayat ke-27 yang akan dipimpin oleh Ustadz Budriana. Mangga kepada Ustadz Budriana saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu bapak dipersilahkan untuk membuka Al-Qur'annya, surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 27.
Sekali lagi silahkan dibuka Al-Qur'annya. Surat Ali Imran ayat 27. Kalau sudah, mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا. إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. إن تخفوا ما في صدوركم ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. والله على كل شيء قدير.
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك
نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah sama-sama kita tadarus bersama ya untuk mengawali pertemuan kita di hari ini. Dan mudah-mudahan dengan bacaan ayat suci Al-Quran tersebut bisa menambah kebaikan dan menjadikan keberkahan buat kita semuanya. Ibu, Bapak, jamaah sekalian, berita duka datang dari guru kita semuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Guru kita Kiai Haji Ayat Dimyati MAG telah berpulang ke rahmatullah. Beliau merupakan ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat periode 2010-2015 dan juga ketua dari Badan Takmir Masjid Raya Mujahidin periode 2015 sampai 2019. Mudah-mudahan almarhum ditempatkan di sisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala hilapnya. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nujulahu wa wasi' madkhalahu. Untuk itu ada sepatah dua patah kata yang akan mengenai sosok dari guru kita Kiai Haji Ayat Dimyati MAG yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Unang Abidin selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bandung Barat. Pada Pak Haji Unang, mangga saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dari Kabupaten Bandung Barat sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bandung Barat saat saya memimpin di Kabupaten Bandung dari tahun 2000 sampai dengan 2008. Kemudian dari 2008 di Bandung Barat, di masa kepemimpinan beliau, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ayat Dimyati MAG, 2010 sampai dengan 2015,
Nah, beliau sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Alhamdulillah, selama kepemimpinan beliau dari tahun 2010 sampai dengan 2015, dengan penuh kesederhanaan beliau, sampai-sampai ada orang yang menjuluki beliau ya Kiai Ustadz pimpinan wilayah yang kalau berangkat kemana-mana saat diundang untuk pengajian pun beliau jarang-jarang memakai mobil atau diantar oleh mobil khusus, tapi naik angkot. Tapi sekalipun demikian beliau itu ya tidak pernah telat datang, padahal cuma naik angkot. Ke Kabupaten Bandung juga pernah pengajian kurang lebih 3 kali, kemudian ke Bandung Barat juga pernah pengajian 1 kali selama kepemimpinan beliau. Alhamdulillah beliau memperlihatkan kesederhanaan, ketawaduan, ya, yang tanpa memperlihatkan ya sebagai seorang ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Nah, sehingga saya sangat betul-betul terkesan yang sangat mendalam sekali dengan kepemimpinan beliau, dengan penuh kesederhanaannya, ya, dengan penuh ketawaduannya yang perlu kita teladani bersama. Itulah figur sosok seorang pemimpin yang memang diharapkan oleh kita bersama. Nah, karena itu saya selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Bandung Barat mewakili, ya, sekalipun tidak amanat mewakili, ya, dari keluarga besar, khususnya pertama Muhammadiyah Kabupaten Bandung Barat, umumnya semua keluarga besar Muhammadiyah, baik itu di kabupaten-kabupaten yang lain, semua pimpinan daerah di Jawa Barat ini, ya, turut berbelasungkawa atas meninggalkannya beliau pada tanggal 24 September 2022 pukul 12.30 di Rumah Sakit Santosa Bandung. Dan alhamdulillah beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra. Nah, karena itu untuk yang terakhir kami atas nama keluarga besar Muhammadiyah khususnya Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bandung Barat, umumnya Jawa Barat, akan menyampaikan doa yang mudah-mudahan doa tersebut akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mendoa untuk almarhum Bapak Kiai Haji Ayat Dimyati. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin wa barik wa salim amin. Allahumma ighfir li abi Ayat Dimyati warfa' darajatahu fil mahdina wabsah lahu fi qabrihi wan nawwir lahu bihi wakhlufu fi aqbihi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi madkhalahu wagsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqihi minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa dakhilhul jannah wa qihi fitnatal qabri wa azaban nar. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlub lana khairan minha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, jazakumullah katsiro untuk Bapak Haji Unang Abidin yang telah menyampaikan sekilas terkait dengan sosok guru kita almarhum Kiai Haji Ayat Dimyati, dan juga telah sama-sama kita mendoakan beliau. Bapak Ibu jemaah yang saya hormati, alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di tempat yang akan menyampaikan materi tausiah nanti. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan dulu terkait dengan program dari Badan Takmir Masjid Raya Mujahidin. Sebagai upaya menjadikan Mujahidin sebagai masjid yang ramah perempuan dan ramah anak, alhamdulillah atas kerjasama Badan Takmir Masjid Raya Mujahidin dengan Wakaf Salman dan juga Lajismu Jawa Barat, sejak tanggal 26 Agustus 2022, BT Mujahidin sedang merenovasi toilet dan penyediaan fasilitas ruang kering dan ruang laktasi bagi jamaah akhwat. Selesai pengerjaan ini, kami mohon doa dan dukungan untuk segera melakukan pekerjaan perbaikan atap dan plafon yang sudah sangat rapuh. Untuk pekerjaan ini diperkirakan membutuhkan dana sekitar 400 juta rupiah. Oleh karena itu, kepada para jamaah yang sudah berpartisipasi untuk renovasi ruang laktasi ini, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiro, ajarakallahu ma fi ma ataita wa barakallahu ma fi ma abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Untuk selanjutnya, kegiatan di Masjid Raya Mujahidin yang terus berlangsung sampai saat ini adalah kuliah subuh yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, layanan zakat infak dan sedekah melalui Lajismu Jawa Barat yang insya Allah buka setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Persewaan auditorium Mujahidin yang bisa digunakan untuk resepsi pernikahan, seminar, gathering, dan lainnya bisa langsung datang ke kantor sekretariat Masjid Raya Mujahidin dengan nomor admin 082129382414. Terakhir, pengajian keluarga ini bisa disaksikan ulang nanti di YouTube TVMU Bandung. Jadi ibu bapak sekalian nanti bisa melihat siaran ulangnya untuk kajian hari ini di channel YouTube TV Muhammadiyah Bandung atau TVMU Bandung. Baik ibu bapak jamaah sekalian, sebelum kita ke narasumber, saya akan menyampaikan dulu sekilas terkait dengan profil narasumber kita di hari ini. Bapak Kiai Haji Asep Totoh Gojali MAG MBA. Beliau merupakan kelahiran Bandung tanggal 23 Juni tahun 76 dan riwayat pendidikannya, beliau merupakan alumni dari Pesantren Darun Najah Jakarta dan pernah pendidikan D1-nya di IAIN Sunan Gunung Jati, Kota Bandung. Untuk majisternya Bisnis Administrasi di STIE IPWI Jakarta dan juga Agama Islam di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk riwayat pekerjaan beliau merupakan Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Jawa Barat, bidang Imaroh Pusdai Jawa Barat, dan juga merupakan Direktur Majelis Taklim Konversi Diniyah MTKD Kota Bandung. Beliau juga merupakan pembimbing haji dan umroh PT Kiblatur Islam, dan beliau juga aktif di bidang Diklat Badan Koordinasi Mubalik Indonesia Jabar, dan juga ASN Penyuluh Agama Islam Fungsional Kementerian Agama Kota Bandung. Itu tadi sekilas terkait profil narasumber kita di hari ini. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada narasumber untuk supaya ke tempat. Mangga, saya persilakan.
Oh gitu. Enggak nih. Enggak apa-apa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang terhormat para pengurus wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Barat, alhamdulillah hadir Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bandung Barat, Ayahanda Bapak Dr. Andes Kiai Haji Unang Abidin, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim. Ini qadarullah ya. Jadi terkadang silaturahim kita bisa melalui apa saja, bisa melalui acara hajatan dan hari ini dalam pengajian. Ya. Jadi qadarullah hampir 2 tahun mungkin saya jarang silaturahim ke Rongga Cihampelas, tapi saya lihat ini banyak wajah-wajah orang Rongga. Luar biasa. Sigana Pak Haji Unang ya uihna kada dicanaka Suharti. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah tangga menuju takwa. Ya. Jadi terkadang kita sering mendengarkan kata-kata takwa, begitu mudah diucapkan, tapi untuk pelaksanaannya sangat-sangat sulit. Masalahnya kenapa orang sulit untuk menjadi orang yang bertakwa? Karena terkadang orang tidak memahami proses untuk menuju takwa itu seperti apa. Dalam terminologi agama kita mengetahui betul takwa itu imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Dan itu setiap Jumatan oleh khotib disampaikan. Dalam setiap pernikahan, dalam khutbah nikah disampaikan. Namun kenapa masih ada orang yang begitu lalai terhadap perintah Allah? Terkadang di antara kita ahli pengajian yang sudah hadir di majelis-majelis pengajian suka tidak sadar, contoh kecil padahal gibah itu dilarang. Tapi resep teh ngomongkeun batur etanya. Cacakan keur ngaji eta teh. Ya. Sepertos kaundangan, kan kaundangan mah cekap sasalaman, ngadoakeun panganten, pasikeun amplop tuang beres. Tapi dalam pelaksanaannya tidak sedikit, Bu. Sasalaman belum, ngasih amplop belum. Udah ngomongin pengantin, kalau enggak makanan. Kan udah tahu gibah teh tidak boleh. Ece-ece tinggal itu pengantin lalakina menikah sef. Jabang ngorak kene. Ngan hanjakal pengantin awewena tinggal itu. Siga rada kolot tinggal. Sigana maranda modenya bahaya tuh. Enggak ngomongin pengantin, ngomongin makanan. Ece ya tinggali sangu muni biye.
sate gaji we ngaguruntul, gulai meni herang, eta teh ranginang RO. Cau petot jeruk hasil kata temannya ari cece makan uyuhan gitu. Makanya nanti kita pun hati-hati pulang pengajian dari Mujahidin ke rumah masing-masing. Kamu perjalanan ke Rongga rada ngangklengnya jempe dina angkot teh ya maka reget muncul eta penceramah orang mananya meni bulut-bulut teuing bae atuh. Nah itu Pak, terkadang Allah memerintahkan sedekah tapi sangat sedikit umat Islam yang memahami itu. Saya ingin tanya nih sama ibu sebelum mencapai tangga-tangga itu kenapa banyak problem ya. Ibu jalan-jalan ke pasar baru bawa uang 100.000 asa ageng asa alit. Kinten-kinten 100.000 cekap kana naon. Ibu ngaos di Mujahidin nyenak aci 100.000 kanggo dilebatkan kana kenceleng asa ageng asa alit. Bapak-bapak punten ya anu nyesep ya. Bapak-bapak yang merokok kalau sehari sebungkus berarti sebulan 30 bungkus. Katakan yang sebungkusnya yang standar aja yang 20.000. Kalau sebulan berarti 600.000. Sok bapak beli rokok 600.000 sebulan lebar henteu. Awewe cicing. Enggak ada uang bapak. Coba kalau 600.000 dibagi 4, 150.000. Bapak Jumatan di masjidnya masing-masing. Berarti kalau sebulan kan 4 kali tuh. 1 kali Jumatan bapak ngenceleng 150.000 lebar hente. Itu teh baru yang suka merokok. Belum yang suka ngusap. Mancing berapa itu teh. Jaba rokok, jaba kopi, belum yang suka ngagoes. Komo ibu-ibu yang resep healing. Nah, jadi terkadang yang diperintahkan Allah mah sedikit. Tapi yang tidak sunah-sunah acan kadang-kadang dipentingkan. Nah bagaimana supaya kita menjadi orang yang bertakwa benar-benar. Sebab tadi dalam Al-Imran 2 itu Allah menyatakan ya alladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Itu yang garisbawahi. Hai orang-orang yang beriman bertakwa engkau kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Nah bagaimana agar kita menjadi orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya? Tentu ada seorang ulama besar namanya Dr. Abdullah Nasih Uluan. Ya. Di sebelumnya memang ilmu itu bisa kita dapatkan melalui pendidikan, melalui pengajian seperti ini ya. Ini juga saya dapatkan dulu sebetulnya waktu kuliah. Dan subhanallah guru kita tercinta Ki Haji Atimiyati kemarin meninggal itu sebetulnya kalau saya tetap mengambil beliau Pak Haji Unang guru besar saya. Masalahnya ngajar umul hadis 9 semester Bu. Makanya dekat banget betul. Jadi beliau sangat-sangat sederhana lah luar biasa. Dan itu yang sulit saya tiru ya. Jadi sampai betul itu teh kalau mau acara rapat di MUI beliau tapi selalu awal waktu. Justru yang punya mobil yang kadang-kadang telat. Ya. Seperti ibu-ibu yang naik mobil pribadi masuk telat, justru naik angkot sok rada gancang. Udah ditungguan ya gitu. Ayeuna lagi balikna mau bisa mengkol kemana-mana kudu balik deui we Ini. Nah, kembali kepada yang tadi. Jadi Dr. Abdul Nasih Uluan memberikan tips bagaimana tangga menuju takwa itu. Jadi artinya tahapan-tahapan yang mesti kita lalui. Setidak-tidaknya ada 5M yang beliau sampaikan. Beliau menulis kitab di situ sesungguhnya tangga menuju takwa sudah diterjemahkan. M yang pertama itu adalah beliau menyebutnya dengan muahadah. Muahadah itu ingat perjanjian.
M yang kedua muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. M yang ketiga muhasabah, senantiasa introspeksi diri. M yang keempat muaqabah, memberikan sanksi kepada diri kita sendiri. Dan M yang kelima mujahadah, sungguh-sungguh. Mari kita pahami betul-betul kelima M ini supaya kita bisa menahapinya satu persatu sehingga kita dalam menjalani kehidupan ini benar-benar ya bisa menjalankan takwa itu. M yang pertama muahadah, berasal dari kata ahada yuahidu yang artinya janji. Jadi muahadah itu ingat akan perjanjian. Jadi Bapak dan Ibu, hal yang pertama yang mesti kita lihat adalah selalu ingat perjanjian. Perjanjian siapa dengan siapa? Perjanjian yang mana? Perjanjian kita dengan Allah. Ya. Jadi sesungguhnya kita selalu berjanji kepada Allah. Kita tahu al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang dan hutang harus dibayar. Ya. Setiap kita berjanji hati-hati tuh. Ya, apalagi janji kepada Allah, janji kepada manusia saja mesti dibayar. Banyak tuh caleg-caleg, calon wali kota, calon bupati berjanji tapi setelah jadi lupa. Banyak suami yang berjanji kepada istrinya akan A, B, C, D tapi setelah menikah banyak yang lupa. Nah, apalagi janji kita kepada Allah. Janji yang mana? Yang pertama, Bapak dan Ibu, janji kita ketika kita masih di dalam kandungan ibu kita masing-masing. Jadi saat itu kita berjanji kepada Allah, saat itu Allah bertanya, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu? Saat itu kita menjawab, qalu bala syahidna. Betul ya Rob, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Kita berjanji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Kita juga berjanji setidak-tidaknya 17 kali dalam sehari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi untuk mencapai takwa itu tangga yang pertama mesti kita ingat perjanjian itu. Jadi maksudnya apa? Kalau di tengah-tengah perjalanan hidup kita ada godaan. Ya, tidak menutup kemungkinan Bu. Apalagi dalam situasi dan kondisi kita mungkin sedang kepepet. Betul ya ungkapan Nabi, kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir saja kefakiran itu bisa menjerumuskan orang kepada kekufuran. Nah ini makanya jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang pindah agama ya, sehingga Tuhannya jadi berbeda. Atau mungkin dia tetap Islam tapi dia lebih mementingkan yang lainnya daripada Allah. Jadi kita sudah bersaksi buat Tuhan kita Allah, jangan sampai bertuhankan selain Allah. Ya nanti konkretnya jangan sampai di antara kita ada yang terjebak dengan kenikmatan sesaat tapi akhirnya menyembah kepada selain Allah. Kan ada hari ini orang yang lebih takut sama karuhun ketimbang sama Allah. Mana buktinya? Azan dikumandangkan di masjid. Allahu Akbar. Betul yang azan itu muadzin. Tapi pada hakikatnya itu adalah panggilan kasih sayang Allah. Allah yang sudah menciptakan kita. Kita bisa melihat, mendengar, berbicara itu karena Allah. Kita dapat rezeki dari Allah. Tapi kenapa ketika Allah memanggil tidak sedikit di antara kita yang diam saja. Malah ngobrol, malah nyoh HP, malah gogoleran, malah lalajo. Kan
Idealnya begitu adzan dikumandangkan kita mengucapkan hamdalah kan. Allahu Akbar, alhamdulillah ya Allah sudah adzan asar lagi. Saya mau sholat cepet wudhu. Tapi tidak sedikit orang malah diam, malah ngobrol. Bahkan tidak sedikit Pak begitu dengerin adzan seperti orang yang kaget. Seperti yang pertama kali dengerin adzan. Allahu Akbar. Pak. Geus asar deui teh. Asa cikene lohor. Ya iyalah sholat zuhurnya 2:30 tuh. Tapi maaf Pak, masyarakat kita dengan kultur budaya hari ini tidak sedikit yang lebih memegang ungkapan-ungkapan karuhun, ungkapan leluhur, dan itu bahkan di daerah-daerah tertentu walaupun itu memang merupakan ungkapan lu tapi sudah dipegang erat. Contoh, parawan tong sok diuk di lawang bisi nontot padahal mah ngahalangan. Kade lamun dipoto ulah tiluan anu tengah bakal maut. Ulah waka anu tengah anu sisi bahkan tukang foto nage bakal barudak ulah ngadar tungir hayam pamali. Ulah ngadar cau nupang sisina pamali. Padahal pamali itu bahasa Arab. Pak maka ma ieu barang ieu tungir hayam ieu cau nupang sisina li keur aing kan gitu. Anak muda yang belum nikah jangan makan dina coet bisi meunangkeun nini. Gadis jangan makan dina coet bisi meunangkeun aki. Padahal apa hubungannya coet dengan jodoh? Eta mah teu pantas we dah dina coet ka berat-berat. Di tempat saya ada anak muda panikah sama nenek-nenek. Saya bilang, yuk kenapa nikah sama nenek-nenek? Memangnya gadis sudah habis Ustadz. Nenek yang satu ini beda. Kenapa? Udah tua, nggak punya anak, terus sawahna lega. Balongna satungtung dulu, kontrakan di mana-mana, mobil rea. Dan yang paling penting Ustadz, ya nih teh setrukna geus 4 kali. Sugan we isuk pagi to maut kami menang warisan sombong. Dikiranya umur itu milik dia. Apa yang terjadi Bapak Ibu baru nikah seminggu tuh anak muda yang mati duluan. Sini nama canggar kersenam itu di Tegalega. Karena matinya mendadak penasaran diperiksa takut serangan jantung, takut dibunuh, takut diracun dokter. Kenapa ini serangan jantung dibunuh racun? Bukan kata dokter, kenapa? Ternyata pemuda ini terlalu banyak minum susu kadaluarsa. Ya kan Pak? Sok Bapak di masyarakat lihat hari ini orang ingin kaya raya bukannya kerja keras tak korup kepada Allah malah berangkat ke Gunung Kawi buat jam dinding. Pingin terkenal ke yang subur, pingin suaranya bagus ke Gunung Wayang. Sampai anak muda yang belum dapat jodoh bukannya tak korup kepada Allah. Banyak yang berangkat ke Sumedang, ke Maronge. Setiap ada perempuan cantik lewat digesek gespernya Bu. Puah. Parapat gara-gede gara lompat gara ka Garut meuli kupat gara ka Badung me baru kade lompat di Soledad puah. Batu turun ke Siknai kala potong geunana aing purun maneh daek sarua bogoheunana puah. Ilhur sosap ketut di handap sosap sapatu di tengah nu siga mutu sagede surutu lamun keur teu siga batu lamun keur leuleus siga tamusu nganikmatna kunataku bejana ibu-ibu lamun teu mahinuk kitu semet saminggu sok mulukus sunu gesek. Tapi itu perempuan teu ngaliuk lempeng we. Nah itu contoh. Padahal kita sudah janji, iya kana na'budu wa iya kana nasta'in, hanya kepadamu ya kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tapi kenapa jadi minta tolong kepada selain Allah? Nabi sudah tegas. Makanya di pemakaman Baqi Bu di Madinah itu sampai ditulis besar hadis yang di situ yang diriwayatkan Imam Tirmizi, ya gulam ihfazillah yahfazka. Di situ seolah-olah kepada anak-anak tapi untuk kita semua kata Nabi, jagalah Allah pasti Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidu tujahaka, jagalah Allah pasti engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kau minta tolong kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
Kenapa itu kok di kuburan nih temanya? Tidak sedikit ibu bapak yang umroh, yang haji, datang ke sana malah minta. Ya, jangan waktu ke Mekah lah, banyak di antara kita yang suka ziarah. Tapi jadi salah, mestinya mendoakan almarhum. Ini malah minta. Ya, dari sininya bareng berangkat ke Cirebon, suami istri di bisnya bu berdampingan. Tapi begitu di sana ke makam Kanjeng Sunan Gunung Jati, kata suaminya sambil ke pintu, Kanjeng Sunan, mudah-mudahan istri saya soleha, mengizinkan saya nikah lagi. Istrinya juga berdoa, Kanjeng Sunan mudah-mudahan suami saya soleh, tidak tergoda wanita lain. Cek Kanjeng Sunan teh aing kudu milih mana? Ya aduh aing. Sudah masalah mintanya Nah maksud saya Bapak ini untuk menguatkan kita, saya yakinlah ya Bapak Ibu. Tapi kan yang namanya manusia ya enggak, kalau dalam keadaan terdesak tidak menutup kemungkinan itu. Menempuh segala cara Pak. Terkadang ada yang ngajak karena ingin dapat jabatan, yuk ke sana nanya. Makanya sekarang tipis perbedaan ya. Sampai kemarin kita sampai viral tuh di TV ya, antara pesulap ungu. Nya atau udah apa nih. Ya. Dengan dukun perdukunan di apa. Nah ini tuh artinya apa? Sampai hari ini karena kultur budaya perdukunan, kemusyrikan masih merajalela. Ini pentingnya pengajian itu diingatkan kembali Pak. Ya. Bahkan kadang-kadang saya mah suka heran ada orang cik cenah Ustad minta jampe ame abe beunghar. Saya suka jawab, lamun saya boga memeh mikeun ka maneh aing heula. Kan gitu. Kalau misalnya orang saya doakan saya itu enak kan? Kita tetap mintanya sama Allah. Tapi kalau seolah-olah yang menentukan kaya miskin yang itu orang itu, ini yang harus kita luruskan. Ya. Ya terkadang maaf Bu, tidak sedikit orang yang berobat seolah-olah yang menyembuhkan itu orang tersebut. Allahu yashfi, Allah yang menyembuhkan. Cuman syariatnya lewat dokter, lewat apa. Tapi sekarang kan banyak orang karena mungkin sugesti pemengat Allah. Tapi hati-hati tetap kita minta kepada Allah. Ini harus ingat janji itu. Ya. Jadi terkadang sekarang mah Bu tidak melihat warga Muhammadiyah, warga NU, warga Persis kalau sudah terdesak kadang-kadang ditempuh segala cara. Yuk sakit cenah ka ditu. Tapi akhirnya tuh ada cara-cara yang kurang pas gitu kan. Nah ini maksud saya, kita boleh berobat tapi tetap keyakinan kita yang menyembuhkan Allah Ibu. Ya. Apalagi cenah lamun hayang tetap salakip ieu ulah sampai kalari kalian hati taku ieu. Nepuguh mah ibu yang harus introspeksi. Jadi kalau suami sudah kenapa ya Ustaz, suami saya tidak betah di rumah. Bukan nanya ke orang-orang, introspeksi, ambean tak kelek. Artinya apa? Ibu harus memperbaiki. Ya. Jadi bukan hanya ke sana ke sini. Nah, ini muahadah itu Pak. Ingat janji kita. Bahkan maaf yang lebih real lagi. Ketika di situ ada sebuah kepentingan, lalu setelah ini kepentingan untuk menghadap Allah, maka utamakan menghadap Allah. Contoh kecil aja, saya kepada karyawan kerja selalu bilang, kalau adzan zuhur dikumandangkan, suka banyak nanya, Ustadz, kalau adzan zuhur dikumandangkan mending sholat heula, mending makan heula. Ada yang ngasih dalil sana mending makan heula. Daripada ke sholat ingat dahar, mending ke dahar ingat sholat, mending gitu. Yang akhirnya karena makan dulu sholat lohor nanti 1:30. Jadi tetap utamakan Allah. Ya. Ibu misalnya maaf sudah istiqomah. Ini perintah Allah nih pakai jilbab. Udah istiqomah datu Ustaz, ini tuntutan. Karena aku mau senam di Kota Baru Parahyangan. Bajunya begini, nah ini harus istiqomah. Jangan sampai utamakan pandangan Allah. Barusan saya lewat Tegalega ibu, ya eta lihat ibu-ibu yang lagi senam nih
lucu teh tanya anu ngorak mah ari geus nini mah anggar mah. Saya bilang ibu walaupun lagi senam tutup aurat kan gitu. Apa jawabnya? Ustad ieu teh tegalega. Saya teh lagi senam Ustad. Dan saya kalau ngaji ke mujahidin, ngaji ke pusdai suka pakai jilbab. Dan ini mah lagi senam. Terus Ustad rek naon ka dieu? Har gitu. Nyarek olahraga aduh. Ya maaf. Kadang-kadang kita juga mesantren Pak ya. Begitu sudah memasuki kehidupan di masyarakat apalagi jadi politisi. Jadi anggota dewan, tidak sedikit yang terjebak lupa. Sudah tahu ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan disuap dua-duanya masuk neraka. Tapi dalil itu nggak mempan. Pasti saya kalau bilang begitu, tong mawa-mawa dalil lah. Tong mawa-mawa agama, ya mah urusan politik. Tidak sedikit orang yang jualan. Karena ingin dapat untung yang banyak, ngurangin timbangan dan takaran ibu. Buah-buahan yang bagus dan jelek dicampur. Ketika kita tegur, ibu tidak boleh mengurangi timbangan dan takaran. Eta teh melanggar aturan. Ingat bu, janji kita apa jawabnya? Ustadz, jangan bawa-bawa agama ke pasar tad. Bahkan maaf dalam penentuan waris pak. Kan tidak sedikit sekarang udah nggak mau pakai hukum Islam. Anak laki-laki dan perempuan dibagi sama, begitu kita tegur, maaf ya bu, anak laki-laki mah dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Apa jawabnya? Ustadz, jangan bawa-bawa agama lah, ini mah urusan keluarga, harta-harta saya, anak-anak saya sama anak saya. Jadi bahasanya jangan bawa-bawa agama pak. Jadi sekularisme itu sudah mulai menjalar ke kehidupan masyarakat kita. Bisi ya aya wargi orang yang nyebut jangan bawa-bawa agama. Engketa ibu mun maot cirian. Jadi mun maot tong dimandian, tong dikafani, tong disolatkeun, tong digodobkeun. Namun nanya misalnya udah dia maot tong mawa-mawa agama. Nu kitu mah alungkeun ka Citarum gitu. Nah maksudnya bagi kita ini mesti komitmen ini, ingat janji itu. Ya. Lain deh. Yang kedua adalah muraqabah. Jadi untuk mencapai derajat takwa itu tanamkan dalam diri kita jiwa muraqabah. Raqaba yuraqibu, merasa diawasi. Muraqabah itu artinya selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya sesungguhnya kalau orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah tidak pernah deg-degan jantungnya pak. Karena Allah maha melihat, Allah maha mengawasi. Kenapa jantung bapak sering deg-degan? Pasti karena berbuat salah. Sok we bapak sekarang ngabonceng pamajikan sendiri, istri sendiri tak mau deg-degan, mau tenang we. Etanya ti Rongga, ti Cihampelas, ka Bandung ngabonceng istri sendiri mah tenang. Sampai ka pamajikan murage teka rasa. Tapi kalau bapak ngabonceng perempuan lain yang bukan istrinya, kalau mau pemajikan batur deg-degan pak. Deg-degan we luak liok dulu nyepong neng deg-degan. Jadi banyak orang yang kenapa? Padahal bagi kita supaya kita tetap tenang itu tanamkan. Apalagi Allah menyatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan kami lebih dekat daripada urat nadi yang ada di leher ini. Di dalam surat Qaf itu. Sampai kita berbicara apapun didengar Allah. Kita melakukan apapun dilihat Allah. Ibu lagi nyuci celana suami. Nemuin uang 100 ribuan 8 lembar tong jempe. Dia mau bebeja tuh boga duit jempe weh. Nggak usah lamun bebeja sok dicokot deuinya bae atuh. Ini yang akan menjadikan kita menjadi orang yang jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, peduli. Karena apa?
Dimanapun kapanpun kita punya prinsip muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Kata Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Sedang sendirian, sedang di rumah, sedang di perjalanan, sedang di kantor, dimanapun. Memang orang lain tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Ini mesti ditanamkan. Jadi nanti artinya kita betul-betul menggapai tangga menuju takwa itu hati-hati dalam berbicara, dalam bersikap, bertindak. Karena merasa diawasi Allah. Makanya bicara juga apa adanya, jangan ada dusta di antara kita. Barusan Kang Budri terus ngecek saya, Ustadz posisi udah di mana? Mending jujur, dada tadi teh udah lewat. Kan jamaahna can kadarieu murun di jalan kene. Udah Ustadz saya udah di sekitar Burangrang mau sarapan dulu. Bade sarapan heula. Mending jujur ya enggak? Daripada bohong. Jadi menimbulkan kecurigaan. Mata Bapak kalau biasa pulang jam 5 Pak. Iya mah tiba-tiba pulang rada telat kan istri kita mah nelponan wae. Posisi di mana? Saha eta gigireun. Nah telat balik tah Ibu kalau ditanya sama suami, "Mah, uang hari ini masih ada enggak?" Apa jawaban ibu? Mama tadi maya listrik aya angsulan henteu. Apa jawaban ibu? Bapak biar istri kita tidak berbohong, jangan loba nanya atuh da geus kaukur. Da eta salakina meni nanya pulangan sabarage. Hanya istrinya jadi banyak bohong. Sama ibu juga biar suami tidak banyak bohong, jangan banyak bertanya. Kau mau ngecekan wae dek naon sih? Dicek salah gitu. Posisi di mana? Nah, can balik wae kieu. Mana duit? Udah, yang penting mah ke ibu lancar. Nya? Langsung periksaan, naon sih? Ya? Itu yang menimbulkan akhirnya banyak. Nah, tapi kalau kita menanamkan merasa diawasi oleh Allah, merasa lihat nanti dalam urusan-urusan ibadah pun benar takwanya. Akan muncul sikap ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah ka'annahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, tapi kalau engkau tidak melihatnya maka Allah melihatmu. Jadi nantinya Bu, Bapak, kita dalam beribadah pun tidak mesti diketahui oleh orang lain. Yang menimbulkan riya. Karena hari ini tidak sedikit orang ibadah dipotong. Salat tahajud foto. Di-share di grup. Tahajud duyuyuk. Sekarang orang berbuat kebaikan pengen jadi konten, ya enggak? Itu tuh tergantung niatnya. Tapi kalau niatnya ingin lihat orang, ingin diketahui orang, sampai Syekh Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam itu mengingatkan kita semua. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita dalam urusan ibadah itu jangan ingin dipuji orang. Jangan ingin dilihat orang, jangan diperhatikan orang. Itu menunjukkan ibadah kita belum benar sesungguhnya. Biarin aja orang lain tidak tahu juga. Allah Maha tahu. Ibu teh habis tahajud tadi malam. Tadi sebelum kesini tilawah Quran 1 juz jempe. Imatul we, aduh coba desa nyeri cangkeng kunaon. Biar sampai meh ka dieu ngaos salat sajud biasa. Ya. Termasuk maaf Bapak Ibu ketika kita melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, kezaliman, walaupun orang lain tidak tahu, Allah tuh melihat, Allah mengawasi, Allah memperhatikan. Yang terkadang kita tidak sadar. Ya. Ya tadi seperti ngomongin orang, yang diomongin nggak tahu tapi Allah teh mendengar Ibu. Makanya kalau kita memiliki sikap muraqabah,
dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan orang itu mudah. Biarin aja orang lain nggak tahu juga. Kan sekarang apalagi kalau seseorang mau mencalonkan sesuatu kan ada pencitraan lah ya. Ingin diekspos lah. Padahal lakukanlah. Ya lillah, biarin, Allah Maha melihat kok. Ibu juga misalnya sedekah. Sok we ibu ayeuna kana kenceng asupkeun we tuh kudu di saya mah pengen langsung ke badan takmir biasa we tuh 100.000 kana mau nih. Ya. Jadi sesungguhnya itu inilah yang menjadikan kita itu melakukan apapun ikhlas lillah. Terkadang kita kalau melihat orang yang seperti itu begitu hebatnya kan hari ini banyak orang yang tidak jujur. Ya. Yang tidak jujur sehingga orang tidak percaya. Hati-hati ini, Pak. Apalagi kalau kita diberikan amanah jadi seorang kepala desa lah, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur. Kalau kita sudah tidak mendapatkan kepercayaan, Pak. Tapi kalau kita melakukannya, lakukan saja apa adanya dengan benar. Sehingga tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Di rumah juga akan tenang kan selamat. Jadi walaupun suami tidak tahu, ibu mah biasa ya di bumi barang damo. Ya mas suami keluar kota asik rada nyalsek. Enggak usah kerja keras. Enggak begitu dalam melakukan apapun. Nah ini muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Sampai ucapan kita, sikap kita, tingkah laku kita, apa yang kita perbuat, mau di kamar, mau di rumah, mau di perjalanan, mau di tempat kerja, tanamkan Allah Maha mengawasi, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Apalagi perbuatan kita dicatat malaikat raqib dan atid. Nah, kalau kita sudah punya seperti itu, kita akan lebih hati-hati dalam berucap, bersikap, bertindak. Aduh, Allah mau melihat, nggak mau melakukan hal yang salah. Makanya kenapa orang banyak yang tidak disiplin, karena dia itu disiplin hanya karena atasan. Warga masyarakat kita ada kesadaran hukum, kalau ada pengawasan, kalau tidak ada. Contoh pakai helm aja eta. Ya. Abong-abong ada mau aya polisi ieu lempeng we. Tapi begitu mau pakai helmnya mun aya polisi. Padahal bukan itu sesungguhnya. Mau ada polisi, mau ada tidak, ya kita mah disiplin, we atuh ibu. Mau ada suami, mau suami sedang tidak ada, biasa, we. Ngumah wadah mah. Ngeseuh mah biasa. Ya enggak bu? Ini mah kadang-kadang ada suami saja, geus barang gawe teh geus saream abong aya si bibi. Eta. Bibi we. Mam kopi susu. Bibi. Mam nasi goreng, bibi. Mami pakai telur, bibi. Mah kekepan, bibi. Bapak dan ibu sekalian, lalu M yang ketiga apa? Muhasabah. Namanya juga manusia, mahalul khata wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Kalau benar terus malaikat namanya, kalau salah terus setan namanya. Tapi kalau manusia mah sekali-kali pernah melakukan kesalahan. Makanya Nabi menyatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambah kalau melakukan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, tapi iman kita bisa saja berkurang karena melakukan kemaksiatan. Dan itu tanpa disadari kita kadang-kadang. Makanya kita berupaya untuk selalu berkumpul di tempat orang-orang yang baik. Kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Itu untuk terus meningkatkan ketakwaan. Tapi kalau kita memang untuk mengetahui apakah itu salah atau tidak, makanya banyak lakukan muhasabah. Agar hidup kita lebih berhati-hati lagi. Ya, muhasabah itu introspeksi. Jadi kalau Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dalam Al-Hasyr 18 wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
Dan hendaknya setiap diri itu memperhatikan melihat apa yang sudah dilakukannya untuk hari esok. Maksudnya untuk dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Setidak-tidaknya secara garis besar 4 hal yang harus kita perhatikan. Karena 4 hal ini akan ditanya. Jadi Bapak dan Ibu, dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada sebuah hadis dinyatakan yuhsyarullah yaumal qiyamah, Allah akan mengumpulkan semua umat manusia di hari kiamat dalam keadaan khufatan tanpa alas kaki, wa uratan tanpa busana, wa ghurlan ay ghairu makhtunin tanpa dihitan. Jadi nanti kita berkumpul itu nggak ada yang pakai alas kaki, nggak ada yang pakai baju celana, termasuk bapak-bapak nggak ada yang dihitan. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an, apakah laki-laki dan perempuan nanti berkumpul bersama? Fayanzuru ba'duhum ba'da, lalu saling melihat satu dengan yang lainnya. Kata Nabi, na'am, bal al-amru dzalikal yaum asyad, tapi urusan pada hari itu lebih pedih ketimbang menengok ke kanan dan ke kiri. Karena orang sibuk dengan urusan masing-masing. Sampai dikatakan kondisi saat itu tudna syamsu yaumal qiyamah khamiqdari mil, matahari saja nanti jaraknya pada hari itu 1 mil di atas kepala kita. Jadi 1 mil itu ada yang menyebut 1 jengkal, tapi ada yang menyebut 7 siku. Kebayangkan panasnya. Makanya orang tenggelam dengan keringatnya sendiri, ada yang sampai 2 mata kakinya, sampai lututnya, sampai pusarnya, sampai pundak, tergantung amalnya. Apakah tidak bisa mencari tempat untuk berteduh? Kata Nabi, la tazalu qadamu 'abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bisa melangkahkan seorang hamba, melangkahkan 1 langkah pun kakinya sehingga ditanya 4 perkara. Apa yang akan ditanyakan itu? An umrihi fima akhna. Umur seseorang akan ditanya selama hidupnya digunakan untuk apa. Wa an ilmihi bima amila. Ilmu seseorang akan ditanya diamalkan atau tidak. Wa an malihi, harta seseorang akan ditanya min aina iktasaba wa fima anfaqahu, dari mana dia mendapatkan harta itu dan untuk apa harta itu. Wa an jasadihi fima ablah, sekujur tubuhnya akan ditanya. Lisannya bicara apa, kakinya dilangkahkan kemana, tangannya digunakan untuk apa. Sementara ketika kita ditanya seperti itu, 1 orang 1 orang, one by one, wahidan fawahidan. Jadi ibu tidak akan didampingi suami, bapak tidak akan didampingi istri, apalagi pengacara. Olangan we engke teh. Mamingkum min ahadin illa sayukallimu rabbu. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali nanti Allah bertanya langsung. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada dinding pemisah antara kita dengan Allah. Fayanzuru aymana minhu, ketika melihat ke sebelah kanan, la yara, tidak melihat apa-apa illa maqaddam, kecuali amal perbuatan yang pernah dilakukan ketika hidup di dunia. Wayanzuru asama minhu, melihat ke sebelah kiri, la yara, tidak melihat apa-apa illa maqaddam, kecuali amal perbuatan yang pernah dilakukan ketika hidup di dunia. Wayanzuru baina yadayhi, ketika melihat di hadapannya, la yara, tidak melihat apa-apa illa nar, kecuali api neraka tilqa awaji, yang menghadap ke wajahnya. Makanya kata Nabi, fattakun nar walau bisyikki tamrah, maka takutlah engkau akan api neraka walaupun dengan sebiji kurma. Jadi bapak dan ibu kebayang nanti ketika kita dihisab ya oleh Allah, nanti ibu bapak begitu melihat ke sebelah kanan sendirian, yang dilihat itu pekerjaan yang udah dilakukan ketika di dunia aja. Kalau bapak ibu mah mungkin ya subhanallah, pasti ke kanan dia lagi tahajud, ke kiri lagi bersalat berjamaah, lagi tilawah Quran, lagi sedekah, lagi menyanti anak yatim, lagi membagikan sembako fakir miskin, lagi tawaf, lagi sa'i, nikmat, lagi ngaji di mujahidin. Coba kalau pas melihat ke sebelah kanan, bapak-bapak kerkia pak, balak genap. Atau ibu-ibu ketika melihat ke sebelah kiri teh kerkia, weh. Jaga tingkir. Jadi semua akan terekam. Makanya kita hati-hati umur kemana aja. Makanya sampai Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal fajri, demi waktu fajar, wad duha, demi waktu duha, wal asri, demi waktu asar, sampai walail, demi waktu malam.
wan nahar dan waktu siang. Ini kata para ahli ulumul Quran, kalau Allah sudah bersumpah dengan sesuatu, maka sesuatu itu sangat-sangat penting. Allah bersumpah dengan waktu, hati-hati dengan waktu. Lan tarji'a ayyamul lati madat, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Makanya Nabi menganjurkan kepada kita, gunakan waktumu sepertiga untuk beribadah, sepertiga untuk mencari nafkah, sepertiga untuk istirahat. Harus ada keseimbangan. Jadi nanti akan ditanya kemana aja. Makanya kita jangan menunggu 1 tahun, sebulan sekali muhasabah tiap malam. Ibu 10 menit sebelum tidur, sok ibu teh lihat diri ibu tadi kemana wae. Tadi tahajud enggak ya? Tadi subuh berjamaah enggak? Tadi baca Quran enggak? Tadi sedekah enggak? Tadi enggak, kenapa saya marah-marah sama si Akang? Nah hanya buat ngabohong ka dulur, untuk nginjem duit tadi bere. Itu muhasabah. Dihisab dulu. Sayyidina Umar menyatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum dihisab nanti. Ini untuk apa manfaatnya kita jadi besoknya tidak mengulangi lagi. Kenapa tadi saya ya kemana wae atuh? Umur. Ilmu akan ditanya diamalkan enggak? Ada ungkapan dalam bahasa Arab, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Jadi sedikit orang ilmunya banyak Pak, tapi pengamalannya nggak ada. Makanya kita mau punya prinsip, biarin hanya mengamalkan surat Al-Ma'un tapi konkret ya nggak? Ngurus anak yatim, santun kepada fakir miskin, kaum du'afa, sering memberikan makanan. Banyak ilmunya tapi pengamalannya tidak ada. Termasuk yang akan ditanya harta. Cuman kalau harta akan ditanya dari 2 sisi. Min aina iktasaba, dari mana dia mendapatkan harta itu, wa fima anfaqahu, dan digunakan untuk apa harta itu. Nah, makanya ibu nanti pulang dari sini periksa ya barang-barang yang ada di rumah, nusaha eta teh. Di mana? Bisi aya sendok batur balikeun. Rantang, saya suka bapak-bapak kalau habis ngaji ada yang suka ngasih makanan pakai rantang. Suka nanya, ya cek itu jangan rantang nanti. Nya cenah bawa weh ta. Halalnya halal. Jadi tenang. Tapi lamun nu make Tupperware eta pirage wadah sambal nu lemet nanyakeun. Wadah sambalna di mana? Akan ditanya Pak, tuh rumah dari mana, mobil dari mana. Sok aja ibu sekarang ke supermarket. Ibu teh masuk aja ada nggak bawa uang, cuman lihat-lihat aja. Pas keluar akan ditanya nggak sama kasir? Enggak, ada belanja naonnya enggak. Tapi kalau yang banyak uang belanja pasti kasir ditanya kan, dihitung kan, dihisap. Makanya kalau bapak ibu sekarang belum punya apa-apa jangan minder. Dituna tenang. Justru ayeuna bakal ditanya, eta mobil salima-lima di mana? Tanah yang luas dari mana? Aja harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan Bapak dan Ibu, kalau kita mengambil dari sumber yang salah, berpengaruh. Di antaranya kepada doa kita. Suatu saat ada sahabat yang berdoa, ya Rob, kata Nabi, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa masyrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dia juga diberi makan dari barang yang haram. Bagaimana doanya akan diijabah? Mas M.H. Ainun Najib menulis buku namanya Selilit Sang Kiai. Jadi diceritakan di sana ada kiai habis acara syukuran. Kalau di acara syukuran kan suka makan dagingnya punya. Terus nyelap di giginya ada daging, tidak ada tusuk gigi. Lalu lewat rumah orang ngambil ranting tanpa bilang kepada yang punya rumah. Untuk tusuk gigi tepira. Malamnya bermimpi terhambat masuk surga gara-gara ranting itu. Jadi maksudnya kita harus hati-hati kalau bukan hak kita. Makanya warga Muhammadiyah kalau yang sudah kaya raya, yang sudah mampu jangan suka ingin dapat BLT.
Aku mau meni kesel teh ari handphone 2 pakai motor Nmax terantri di kantor pos itu. Itu teh hak siapa? Terus kalau tidak ada teh protes ke kepala desa ke RW teh nah saya da basa teh aya. Harusnya kalau sudah diberi kemampuan teh sadar itu bukan hak kita. Dari mana dapat itu teh akan ditanya nanti. Ya, ibu yang sudah dapat arisan nomor 1, nomor 2, nomor 3 jual we pindah kontrakan tuh mayar. Nah kadang-kadang di kita teh Pak urusan begini ya. Tapi alhamdulillah kalau di ibu-ibu Aisyah mah ya Bu ya. Kalau yang ada cicilan pada bayar tiap ngajinya punya. Ya mah banyak batur ya mah Ece. Udah dikasih pinjaman teh Pak. Areueuh. Kadang-kadang alhamdulillah kita berupaya. Banyak masyarakat kita yang terjebak dengan urusan itu. Kadang-kadang minjam, apalagi melakukan cara-cara yang batil. Hati-hati. Termasuk wa fima anfaqahu, dan digunakan untuk apa? Jadi hati-hati nih Bapak dan Ibu ya, kenapa kita selalu menggelorakan infak, sedekah, kita ada lazismu ya, gerakan-gerakan sosial. Karena banyak orang yang sudah mendapatkan harta tapi dia lupa. Makanya dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, 10, 11 itu Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman di situ ya. Jangan sampai apa? Harta dan anak-anak itu menjadikan kita lalai kepada Allah. Banyak orang yang karena harta lalai kepada Allah, Pak. Lupa. Makanya perintah Allah infak sebelum datang maut. Karena penyesalan bagi orang yang sudah meninggal itu gara-gara dia belum pernah sedekah. Sampai dia menyatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Tuhan, sekiranya engkau memberikan waktu sebentar saja kepadaku untuk hidup, aku pasti akan bersedekah. Pasti aku akan menjadi orang yang soleh. Tapi kata Allah, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Udah habis waktunya, nggak bisa. Jadi penyesalan itu di situ. Makanya ketika kita punya harta harus hati-hati, jangan sampai lupa untuk bersedekah. Anak yatim, fakir miskin, kemudian apa. Makanya saya tadi di awal menyatakannya punya ke pasar baru mah 100.000 teh asal met. Tapi ke masjid, ke majelis taklim, mau duit 100.000 jangan celeng asa. Makanya banyak orang yang lalai. Sampai disinir oleh Allah dalam surah At-Takatsur, alhaakumat takatsur hatta zurtumul maqabir, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke liang lahat. Dalam tafsir surah At-Takatsur disebutkan nanti orang-orang itu akan teriak-teriak di alam barzahnya ketika dia bangkit. Dia baru nyadar ternyata nggak bawa apa-apa. Sampai teriakannya begini, mana hartaku, mana hartaku, akan ada jawaban, sesungguhnya harta dan rizkimu adalah apa yang sudah kamu makan sampai habis, apa yang sudah kamu pakai sampai rusak, dan apa yang sudah kamu sedekahkan. Selain itu akan menjadi milik orang lain. Jadi rizki kita yang sesungguhnya yang kita makan, yang kita pakai dan kita sedekahkan, selain itu akan menjadi milik orang lain. Jadi ibu kalau belum dimakan belum tentu rizki kita. Tak ibu ya kalau di pengajian suka ada konsumsinya, suka ada snack dengannya, makan habisin, tong dikanakan tongkun. Sebab lamun dikanakan tongkun belum tentu rezeki ibu paling ge jangin. Terkadang Pak kita juga diperingatin, orang hartanya berlimpah tapi tidak bisa menikmati. Boleh jadi karena Allah menitipkan asam urat. Bu, 14. Nggak boleh teteh makan kacang-kacangan, genjer, kangkung, durian, jeroan. Dicek lagi ke lab kadar gula darah 600. Nggak bisa minum teh manis, kopi manis, susu manis, kue brownies, apalagi teteh manis. Dicek lagi ternyata tekanan darah tinggi 210. Bapak-bapak, kalau sudah 210 udah nggak boleh tuh jajan sate Haji Haris Parapatan 5. Pagino Jalan Sunda, Hadori Stasiun, Paleman Buah Batu, Pak Kumis belakang Beri Tower.
Apa udah nggak lupa ngaliwat tuh. Dicek lagi kolesterol jahat LDL 350. Udah nggak boleh tuh. Yang namanya makan bala-bala ibu. Cireng, cimol. Ya. Mie kocok, Mang Dadeng. Mie kocok Pak Iman Putra, Polo Putra, Haji Amsar Sudirman, Subur Suryani. Ya mah bising ke barali dekadinya milih. Tapi tidak karena kolesterol. Apalagi Pak kepala kakap. Aduh. Terus makan apa tuh? Ibu-ibu kalau disuruh milih mending banyak uang tapi tidak boleh makan apa-apa. Mending sedikit tapi bebas. Mending loba bari bebas. Ya, sedikit bebas ku masuk. Ibu jalan-jalan ke alun-alun Bandung teu mawa duit rek naon. Paling gak dipoto jeung jurig. Pak. Jadi terkadang Pak begitu. Makanya kita bersyukur. Nah Bapak sekarang dapatnya snack. Ya gak apa-apa tuh Pak, dinikmati. Ya perasaan tiap ngaji minggu keopat ngan snack. Wetanya sekali-kali atuh naon. Lontong karinya sok atuh inisiatif aja teh. Lain ngeritik, ngeritik. Sok inisiatif. Ya, alhamdulillah. Itu rezeki kita. Rezeki mah yang dipakai. Kalau mau dipakai belum tentu rezeki kita. Saya mah suka heran pada teman-teman saya. Dia bikin rumah di kampungnya bagus banget. Ada kolam renang, kolam pemancingan. Tapi dia tidak menikmati. Ya. Dia mah tidurnya sederhana weh. Kadang-kadang tidur nanti jeung engkol Pak. Jeung kentang, aya nu jeung besi. Saya bilang nikmati atuh rumah teh. Ternyata udah jadi mah ditinggalin. Siapa yang menikmati rumahnya? Yang jaga saudaranya, tetangganya, dulurna, pembantunya. Yang punya nama gegetret ya Pak. Yang jaga mah enak ibu. Nggak bayar listrik, nggak bayar ledang, beras disediain, jaba digaji. Jaba beras disediain sampai punya anak 5. Boga imahna gegetret teh. Makanya ibu kalau punya apa-apa pakai. Ibu, upami gaduhna naon teh angge, terutama Tupperware pakai. Ima boga Tupperware teh disimpan di lemari, di bungkusan, di dusan. Ari budak incu ka sakola mokal make misting hadiah mentega. Yang dimakan habis, yang dipakai rusak. Tapi yang disedekahkan akan abadi itu. Yang dititipkan ke panti yatim, ke anak yatim, fakir miskin, kemudian apa nitip ke masjid, ke madrasah, nitip itu yang dibawa mah. Sok aja kalau kita meninggal memang membawa apa? Ibu meninggal dunia, rumah yang mewah dibawa enggak? Mobil mewah, motor gede, kulkas 4 panto, alga spring bed dibawa mah. Jangankan yang di rumah, yang ibu pakai sekarang eta lihat. Jilbab ibu yang mereknya Diney mana? Huzaimah, Melika, Zoya. Ibu, Elzata dibekal moal. Eta gelang-gelang tong disebutkan eta gelang. Eta gelang yang ibu pakai kalau ibu maut dibekal moal. Eta gelang lamun ibu maut kayak ku bapak dikasahakeun. Jangankan yang dipakai, yang nempel di wajah ibu ya mah. Kalau kita meninggal nanti yang nempel di wajah ibu sekarang kita nanti pas mau ditempelkan moal. Eyeliner yang warna blackjack, blue. Bu, eyeliner dipakai moal. Maskara, alas wedak, dye cream, night cream, lipstick, lip cream, termasuk royal jelly dari Japra. Apal udah bagian nganter jeung mayar tuh. Bu, dipakai moal? Enggak. Ditinggalin semuanya. Ya, lah masak saya makanya ditanya harta. Anggota tubuh juga ditanya. Kaki kemana itu? Itu muhasabah.
M yang keempat mu'aqobah. Mu'aqobah itu memberikan sanksi. Jadi kalau kita sudah sadar melakukan kesalahan beri sanksi, tapi sanksinya bukan yang menyakitkan. Sayyidina Umar itu pernah mengajarkan satu saat beliau ketinggalan sholat asar Pak. Gara-gara ke kebunnya. Pulang dari kebun beliau ketinggalan sholat asar berjamaah. Gara-gara saya ke kebun ketinggalan sholat asar berjamaah. Maka setengah dari kebun saya sedekahkan. Ibu misalnya komitmen. Mulai hari ini saya mau baca Quran one day one juz. Satu hari satu juz. Hari ini tidur lupa atau sibuk tidak sempat. Besok berarti saya baca 2 juz. Itu mu'aqobah. Saya harus sedekah sehari 10.000. Udah 10 hari tidak sempat, lupa. Saya ikob diri saya beri sanksi 100.000 untuk 10 hari. Jadi kalau sudah yang terlewat tuh cepat kita tutupi. Itu wa'at bi'isayyi'atal hasanata. Mengikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Ikob diri kita beri sanksi. Jadi menuju takwa. Jadi sehingga kita akan hilang dari rasa malas. Misalnya ini mau waktunya baca Quran nih. Malas isuk dewe. Tapi besok jadi 2 juz. Mending ayeuna we. Gitu. Aduh hari ini belum sedekah. Angkewe hijikeun. Kede hijikeun anggar mending ayeuna. Sehingga dia akan komitmen terus. Dan M yang kelima adalah mujahadah, sungguh-sungguh. Jadi jangan setengah-setengah, jangan asal-asalan. Ya. Dalam hal biasa saja ibu kalau masak tanya, sing nyaan masak teh ulah setengah-setengah. Ulah siga nu hoream. Ibu sedang melayani suami sing nyaan. Ulah siga nu hoream, pura-pura peureum lieur. Bapak-bapak kalau memberikan sesuatu kepada istri nyaan, sungguh-sungguh. Makanya kalau orang yang sungguh-sungguh selalu diberi jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini masjid mujahidin, masjid tempatnya orang yang bersungguh-sungguh, mujahid itu. Ya. Jadi kalau apapun Pak kita ikhtiar yang sungguh-sungguh jangan setengah-setengah. Jadi yang sungguh-sungguh mah akan berjalan. Kita niat sungguh-sungguh pingin berangkat umroh Bu. Ibu tanyaan ngumpulkan ikhtiar diberikan jalan kemudahan aya we jalana. Tapi sing nyaan ulah setengah-setengah dukanya kumangke we geus. Ece rek kurban moal tahun ieu nyaan sungguh-sungguh saya nabung pokoknya 300.000 sebulan berarti 10 bulan 3 juta tinggal nambahan ke 3.600.000 12 bulan. Aya we jalana keur mayarna. Tapi ece engke kurban moal kumangke we atuh da ieu barudak. Matak ci Allah teh geus we dihesekeun gitu Pak. Nanti minggu Ahad keempat mau ngaji di Mujahidin. Saya mau musikan celeng kamadeg 100.000 nyaan Bu. Aya we engke. Tapi lamun aja ngaji kumaha sampai ka mikir dukanya kumangke we. Areta kumaha karena angkotna udunan sabaraha geus nanyakeun udunan. Kadang-kadang seperti itu makanya sungguh-sungguh. Nah mudah-mudahan tips dari Dr. Abdullah Sulaiman menjadikan pegangan kita ya. M yang pertama apa tadi muahadah ingat janji. M yang kedua muraqabah merasa diawasi oleh Allah. M yang ketiga adalah muhasabah selalu introspeksi. M yang keempat adalah muaqabah memberikan sanksi. Dan M yang kelima adalah mujahadah sungguh-sungguh. Itu tangga-tangga menuju takwa. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan dalam diskusi kita. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kehilapan dan kekurangan. Jazakumullahu ahsanal jaza. Nasrum minallahi wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz. Sebelum diakhiri ya, mungkin ada yang mau didiskusikan dari para jamaah sekalian, dari ibu-ibu atau bapak-bapak terkait dengan materi yang sudah disampaikan tersebut, terkait dengan tangga menuju takwa. Maka dari ibu-ibu atau dari bapak-bapak, kita ada waktu sekitar 15 menit lagi. Mangga.
Silakan, namanya dari mana? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Astri Aulia Dewi, saya dari Sukabumi. Izin bertanya Pak, terkait tadi saya menemukan fenomena di kampung saya di Sukabumi. Di sana itu ada pesantren. Nah, tapi pesantren itu tuh kayak dikenal sama orang-orang tuh kayak misalkan kalau yang punya yang pengen jabatan, terus misalkan yang mau calon caleg misalkan kayak gitu suka ke sana gitu kan kayak gitu. Nah, emang mungkin di sebagian orang pesantren itu tuh negatif gitu. Kayak gitu kan, kayak misalkan kalau yang punya hutang gitu kan, yang punya hutang berapa ratus juta tiba-tiba bisa lunas ketika masuk pesantren tersebut gitu Pak. Kayak gitu. Ada salah satu pesantren lah pokoknya di sana kayak gitu. Nah, mungkin apa tanggapan Bapak terkait fenomena itu gitu Pak? Kayak gitu. Tapi saya pernah ketemu sama salah satu yang emang di pesantren tersebut Mamang Grab. Gitu kata beliau tuh katanya di sana tuh saya punya hutang. Waktu itu tuh 3 miliar gitu. Orang Amang Grab itu tuh ditipu 3 miliar oleh temannya. Nah, terus saya selama 1 bulan ke pesantren tersebut. Katanya kayak gitu. Tapi di pesantren tersebut tuh dia disuruh kayak lebih mendekat kepada Allah gitu kan, lebih mendekatkan diri kepada Allah dan segala macam sampai akhirnya hutang tersebut itu bisa terlunasi gitu. Kayak gitu kata Amang Grabnya kayak gitu. Tapi wallahu alam gitu ya, saya nggak tahu gitu. Nah, apa tanggapan Ustadz gitu mengenai fenomena tersebut? Terima kasih. Oke, langsung aja ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi perbedaannya tipis saya bilang ya. Jadi apapun tadi saya sampaikan, nah ini buah dari takwa sesungguhnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan solusi jalan keluar dari segala kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga dan tidak disangka-sangka. Nah, ikhtiarnya mungkin ke pesantren. Nah, tinggal bagaimana niat orang tersebut. Jadi yang memberikan solusi jalan keluar Allah. Kalau oleh kiainya diperintahkan untuk sholat, takorub gitu ya, berzikir, baca, tapi tetap ikhtiar lahiriahnya mesti ada. Harus ada keseimbangan. Nah, ini jangan sampai salah kaprah ya. Sebab nanti khawatir kan ada cenah cukup masuk ke pesantren jo lunas weh. Di mana kayak. Makanya itu yang penting harus ada keseimbangannya bagi kita. Jadi harus rasional. Memang ada sesuatu yang suprarasional. Seperti Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrud ya, dibakar hidup-hidup, tapi beliau kan tetap kuat. Itu pertolongan Allah. Karena Allah yang menciptakan api, kata Allah, ya narukuni barda wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan keselamatan atas Ibrahim. Tapi Allah. Nabi Musa ketika dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya, secara logika pasti kenalah depan laut. Tapi begitu tongkatnya dilemparkan, laut terbelah dua, Nabi Musa selamat, tapi Firaun ditenggelamkan. Sekali lagi bukan tongkatnya yang sakti, tapi Allah yang sudah menolong. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan penyakit kusta, Allah. Kanjeng Nabi bisa Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu pertolongan Allah. Asra alaih memberangkatkan. Nah, ini kekuasaan Allah. Jangan sampai ada anggapan cenalamun masuk kadinya pasti lunas, belum tentu. Seperti sekarang ini, ibu-ibu yang sedang hamil suka banyak kan dengan, ibu kenapa baca surat Maryam ameh gelis. Begitu lahir budak nate, jadi nyalahkan ke ustad, nah ustad, ongko cenalamun maca surat Maryam bakal gelis, dengan buka abik ya, nyakuma bapana. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kita jangan sampai membodohi masyarakat juga, bukan gitu. Memang kalau ke dalam ada ikhtiar, ada apa, ya justru nggak apa-apa kita ambil positifnya, masuk ke situ biar zikir, biar orang banyak. Kita juga suka ada yang nanya ke ini, sok banyak sedekah lah, set anak yatim tuh fakir miskin.
itu ke anak yatim itu yakinlah mengetuk pintu langit, itu mah sudah jelas. Suka dimudahkan. Apalagi hadis-hadis Nabi, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi, dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya mau menolong sesamanya. Nah itu kalau ikhtiarnya rasional, tidak menyalahi syariat, sah-sah saja. Tapi kalau sudah mulai apa nama kadenya ambai hidung, hayam bodas, ndau hayam kampung taitan ulalieur teh. Selama itu tilawah, tapi ada ikhtiar. Mungkin selama ini dia lalai, diingatkan tidak apa-apa. Cuman tadi itu yang harus jangan dianggapan mun heng lunas utang kadinya we garaja lunas angker ieu. Ini abi geus kadinya can lunas we nya data dibayar. Ya gitu ya Neng ya. Ini asli dari Sukabumi langsung. Aduh hebat. Oke. Mangga Kang. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Ustadz. Nama saya Barab Julianto Muhammad dari Cianjur. Kebetulan di sini sedang kuliah di UMB Pak. Minta doa terbaiknya supaya lulus dengan predikat terbaik. Amin. Oke langsung saja Ustadz. Ada dua hal yang saya tanyakan di sini. Yang pertama muraqabah dan yang kedua mujahadah. Nah bagaimana sih Pak cara menerapkan jiwa muraqabah di dalam diri manusia gitu, karena terkadang saya tuh sering lupa bahwa jiwa muraqabah ini bagaimana sih cara menerapkannya atau kiat-kiatnya gitu. Kadang manusia itu kan tidak luput dari yang namanya kesalahan Pak. Nah saya sudah berusaha semaksimal mungkin tapi sangat sulit menerapkan jiwa muraqabah seperti ini. Kemudian mujahadah sungguh-sungguh. Nah untuk mujahadah ini saya sudah berusaha juga dalam semaksimal mungkin bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu atau berbuat kebaikan, tapi dikala ingin mengimplementasikan hal itu lupa lagi juga Pak. Nah bagaimana cara menghilangkan sifat lupa tersebut juga Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Harus saling banyak mengingat ya. Nah yang pertama untuk muraqabah. Ya betul kita melawan Tuhan itu, tapi kalau sudah menanamkan ketika kita melakukan, ingat Allah melihat kita, Allah mengawasi kita. Nah makanya kita jangan suka sendirian, ada teman yang mengingatkan. Itu ikhtiar tuh, bersahabat dengan teman yang baik. Al-musahabatu tasrikut tabi'iyah, persahabatan bisa mencuri tabiat. Nah dirimu sekarang di kosan atau aktif di masjid di mana itu beda. Tapi kalau misalnya di masjid nggak aktif, di kosannya gaul dengan orang yang tidak benar, jadi jarang ada yang mengingatkan. Kalau sudah berumah tangga nanti deh suami istri itu pilih istri yang soleha yang banyak mengingatkan. Nah biasanya kan gitu ya Bu ya. Ibu suami lagi tidur diingatkan sama istrinya dibangunin. Makanya apalagi membangunkannya dengan cara yang santun Ibu. Jadi suami kalau tidur teh bangunin kalau sudah saatnya sholat tahajud. Tapi cara banguninnya yang bagus, ditiup telinganya. Terus bisikan ke telinga suami, pria soleh, lelaki surga, tahajud. Sun keningnya. Ini bangunin suami pakai kaki ditoker. Iyo. Undang. Bukan nyuruh sholat, mana duit tukang sayur itu ngeliwat. Oh. Dek, cari teman ikhtiarnya. Bergaul dengan teman-teman yang soleh. Memang itu ada saja. Kalau sedang sendirian kadang-kadang apalagi bergaul dengan teman yang salah. Termasuk untuk sungguh-sungguh itu cari lingkungan-lingkungan yang memang kondusif. Nah seperti sekarang kan luar biasa deh mahasiswa mau ikut ngaji. Jarang deh sekarang teh mahasiswa yang ngaji teh. Kan mau ngaji wae kan enggak sebaheula. Itu teh alumni pesantren aja. Ya anak-anak di UIN kadang-kadang kalau disuruh ngaji hari Ahad teh. Kang Ustaz aku mau di pesantren udah 6 tahun. Padahal itu tetap harus diingatkan. Jadi harus ada yang mengingatkan ikhtiarnya. Ya kalau sedang di rumah dengan orang tua. Tapi kalau sekarang ada yang mungkin rumah di Cianjur, di sini kos atau aktif di masjid. Harus ada yang mengingatkan. Insya Allah deh kalau sungguh-sungguh ya nanti cum laude ya. Nanti saya bilang ke dosennya. Tapi ada harus belajar dulu. Sungguh-sungguh gitu. Begitu ya. Bapak Ibu, Akang Teteh. Saya pikir cukup Kangnya. Sikap Pak. Oke. Ibu-ibu, atur nuhun Ibu, mudah-mudahan solehah sadayana.
tambah saleh Bapak Ibu. Hatur nuhun sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih pada Kiai Haji Asep Totoh Gojali MAG yang sudah menyampaikan tausiahnya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan berikut yang tadi disampaikan menjadikan ilmu kepada kita semuanya, pengetahuan, dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan buat kehidupan kita sehari-hari. Kalau bisa kita simpulkan dari yang bahasan tadi, terkait dengan tangga menuju takwa itu ada 3M. Yang pertama ada mu'ahadah, ada muraqabah, muhasabah, muaqabah, dan mujahadah. Kita harus senantiasa ingat akan perjanjian kita dengan Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah, dan senantiasa melakukan introspeksi diri dan memberikan sanksi pada diri sendiri ketika kita melakukan kekeliruan, dan terakhir senantiasa bersungguh-sungguh dengan amalan-amalan kita. Baik Ibu Bapak semuanya, alhamdulillah rangkaian acara kita dari awal sampai akhir ini telah sama-sama kita laksanakan, dan kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya ingatkan kembali untuk pengajian di bulan depan insya Allah akan dilaksanakan pada Ahad keempat tanggal 23 Oktober 2022. Sekali lagi Ahad tanggal 23 Oktober 2022. Semoga mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa berkumpul lagi, bersilaturahmi lagi di Masjid Mujahidin ini. Baik, sebelum kita tutup, saya mohon maaf sekali lagi apabila ada kata-kata dari yang disampaikan yang kurang berkenan dengan hati Bapak dan Ibu sekalian. Marilah kita akhiri dengan doa akhir majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.